Halo para mahasiswa kedokteran, selamat datang di praktikum pengamatan farmakodinamik obat antidiabetik pada hewan coba. Saya Dr. Triwidiawati dan bersama saya Dr. Siti Sarifah, kami akan membimbing kalian dalam memahami bagaimana obat antidiabetik bekerja dalam tubuh melalui pendekatan eksperimental. Diabetes mellitus bukan hanya sekedar angka gula darah yang tinggi, tetapi juga melibatkan mekanisme fisiologis yang kompleks. Bagaimana obat antidiabetik menurunkan kadar gula darah? Apa perbedaan efek antara berbagai agen farmakologis yang digunakan? Hari ini kita akan mengeksplorasi jawabannya melalui serangkaian pengamatan ilmiah langsung di laboratorium. Bersiaplah untuk mengamati, menganalisis, dan menghubungkan teori dengan praktik. Mari kita mulai praktikum ini dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Mahasiswa sekalian, diabetes mellitus bukan hanya sekedar peningkatan kadar gula di dalam darah, tapi juga sebuah sindroma metabolik yang kompleks. Seiring perkembangan ilmu farmakologi, berbagai golongan obat antidiabetik telah dikembangkan untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa di antaranya ada sulfonylurea yang bekerja merangsang sekresi insulin dari pankreas, biguanida meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan produksi glukosa di hati, tiazolidinedion memperbaiki resistensi insulin pada jaringan perifer, alpha glukosidase inhibitor menghambat penyerapan karbohidrat di usus, GLP-1 agonis dan DPP-4 inhibitor yang memodulasi hormon inkretin untuk meningkatkan sekresi insulin, dan SGLT2 inhibitor yang meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin. Namun, terapi antidiabetik tidak terlepas dari efek samping. Salah satunya adalah hipoglikemia. Hipoglikemia terjadi ketika kadar glukosa darah turun di bawah nilai normal yang dapat menyebabkan gejala seperti lemas, gemetar, berkeringat, hingga hilang kesadaran. Jika tidak segera ditangani, beberapa golongan obat seperti sulfonylurea dan insulin memiliki risiko lebih tinggi dalam memicu kondisi ini. Nah, melalui praktikum ini kita akan mengeksplorasi bagaimana obat antidiabetik bekerja serta mengamati langsung efek farmakodinamiknya terhadap kadar glukosa darah. Praktikum ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan konsep farmakologi dalam pengujian ilmiah. Secara umum, setelah mengikuti kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan farmakodinamik obat antidiabetik melalui serangkaian eksperimen laboratorium. Secara khusus, praktikum ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan perhitungan dosis obat pada hewan coba, karena perhitungan dosis yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan data dan keamanan dalam penelitian farmakologi. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan efek obat golongan sulfonylurea terhadap kadar glukosa darah. Sulfonylurea merupakan salah satu obat antidiabetik oral yang bekerja dengan merangsang sekresi insulin dari sel beta pankreas. Bagaimana mekanisme ini mempengaruhi kadar glukosa darah akan diamati dalam eksperimen ini. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan farmakokinetik dan farmakodinamik sulfonylurea. Pemahaman tentang bagaimana obat ini diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresi dari tubuh sangat penting dalam menentukan efektivitas serta potensi efek yang tidak diinginkan. Diabetes mellitus merupakan sekelompok gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi atau hiperglikemia yang terjadi akibat gangguan pada sekresi insulin, efektivitas kerja insulin atau kombinasi keduanya. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin pada sel otot dan hati serta disfungsi sel beta pankreas yang menjadi faktor utama dalam perkembangan penyakit ini.
Berdasarkan penelitian terbaru, diketahui bahwa kerusakan sel beta pankreas terjadi lebih awal dan lebih parah daripada yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, sejumlah organ lain juga berkontribusi terhadap gangguan metabolik ini. Di antaranya ada jaringan lemak dengan meningkatnya lipolisis, gastrointestinal, defisiensi inkretin, sel alfa pankreas, adanya produksi glukagon berlebihan atau hiperglukagonemia, pada ginjal, peningkatan reabsorpsi glukosa, dan pada otak resistensi insulin. Secara garis besar, patogenesis hiperglikemia disebabkan oleh 11 hal berikut. Kegagalan sel beta pankreas, disfungsi sel alfa pankreas, sel lemak, otot, hepar, otak, kolon, usus halus, ginjal, lambung, dan juga sistem imun. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap mekanisme patofisiologi mengarah pada beberapa prinsip utama dalam tata laksana DM tipe 2. Pertama, terapi harus difokuskan pada perbaikan mekanisme patogenesis, bukan sekedar menurunkan kadar HbA1c. Kedua, penggunaan kombinasi obat harus disesuaikan dengan mekanisme kerja yang menargetkan berbagai gangguan patofisiologi DM tipe 2. Dan yang ketiga, intervensi harus dimulai sedini mungkin untuk mencegah atau memperlambat progresivitas kerusakan sel beta pankreas, terutama pada pasien dengan gangguan toleransi glukosa. Berdasarkan cara kerjanya, obat antidiabetik peroral dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu pertama, pemacu sekresi insulin atau insulin secretagogue. Kelompok ini mencakup sulfonylurea dan glinit. Sulfonylurea merupakan salah satu kelas obat hipoglikemik oral yang paling awal ditemukan dan telah digunakan selama beberapa dekade dalam pengobatan DM tipe 2. Sulfonylurea sering digunakan sebagai obat pilihan bagi penderita diabetes dewasa baru yang memiliki berat badan normal atau kurang serta tidak pernah mengalami ketoasidosis sebelumnya. Mekanisme kerja obat ini adalah dengan merangsang sekresi insulin oleh pankreas dengan meningkatkan pengelepasan insulin dari sel beta Langerhans. Oleh karena itu, obat ini hanya efektif pada penderita yang masih memiliki fungsi pankreas yang cukup baik. Penurunan kadar glukosa darah yang terjadi setelah pemberian sulfonylurea disebabkan oleh efek stimulasi terhadap sel beta pankreas. Beberapa contoh obat dalam golongan ini diantaranya ada glibenclamid, glipisid, glimepirid, dan gliclazid. Efek samping utama sulfonylurea adalah hipoglikemia, terutama jika pasien tidak mengonsumsi makanan yang cukup setelah minum obat atau jika dosis yang digunakan terlalu tinggi. Selain itu, sulfonylurea juga dapat menyebabkan peningkatan berat badan akibat peningkatan sekresi insulin yang memicu penumpukan lemak. Berikutnya glinit. Glinit seperti repaglinit dan nataglinit memiliki mekanisme kerja yang mirip dengan sulfonylurea, yaitu merangsang sekresi insulin. Namun, obat ini memiliki waktu kerja yang lebih singkat sehingga sering digunakan sebelum makan untuk mengendalikan lonjakan kadar glukosa postprandial atau setelah makan. Keunggulan glinit adalah risiko hipoglikemia yang lebih rendah dibandingkan sulfonylurea serta fleksibilitas dalam penggunaan. Golongan yang meningkatkan sensitivitas terhadap insulin diantaranya biguanid dan thiazolidinedione yang bekerja dengan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin sehingga meningkatkan efektivitas insulin dalam menurunkan kadar glukosa darah. Biguanid yang paling umum digunakan adalah metformin. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi produksi glukosa oleh hati, meningkatkan sensitivitas insulin di otot dan jaringan perifer, dan menghambat penyerapan glukosa di usus. Metformin menjadi terapi lini pertama dalam pengobatan DM tipe 2 karena efektivitasnya dalam menurunkan kadar glukosa darah tanpa meningkatkan risiko hipoglikemia. Selain itu, metformin juga dapat membantu menurunkan berat badan atau setidaknya mencegah peningkatan berat badan yang menjadi keuntungan bagi pasien dengan obesitas. Namun, metformin dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan saluran pencernaan. Penggunaan metformin juga harus diperhatikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal karena dapat meningkatkan risiko asidosis laktat. Golongan thiazolidinedione seperti pioglitazone dan rosiglitazone bekerja dengan meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan perifer, terutama di otot dan jaringan lemak.
Selain itu, juga dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Meskipun efektif dalam meningkatkan kontrol glikemik, sediaan ini memiliki efek samping yang perlu diwaspadai, seperti peningkatan berat badan, retensi cairan yang dapat menyebabkan edema, serta risiko osteoporosis dan gagal jantung pada penggunaan jangka panjang. Penghambat enzim alfa-glukosidase bekerja dengan menghambat enzim alfa-glukosidase yang bertanggung jawab untuk memecah karbohidrat di usus. Akibatnya, penyerapan glukosa di usus menjadi lebih lambat sehingga mencegah lonjakan kadar glukosa darah setelah makan. Efek samping utama dari obat ini adalah gangguan pencernaan seperti kembung dan flatulensia akibat karbohidrat yang tidak tercerna di usus besar. Obat golongan DPP-4 inhibitor bekerja dengan cara menghambat enzim DPP-4 yang bertanggung jawab untuk memecah hormon inkretin. Hormon inkretin berperan dalam meningkatkan sekresi insulin dan mengurangi produksi glukosa oleh hati. Keunggulan sediaan ini adalah efek hipoglikemi yang lebih rendah dibandingkan sulfonylurea dan tidak menyebabkan peningkatan berat badan yang signifikan. Agonis GLP-1 bekerja dengan cara meniru efek hormon inkretin GLP-1 yang berperan dalam meningkatkan sekresi insulin, menurunkan produksi glukosa oleh hati, serta memperlambat pengosongan lambung yang berkontribusi terhadap penurunan nafsu makan. Salah satu keunggulan sediaan ini adalah efeknya dalam menurunkan berat badan sehingga sering digunakan pada pasien dengan obesitas. Namun, obat ini harus diberikan dalam bentuk injeksi, kecuali semaglutid ada bentuk sediaan tablet selain suntikan. Sediaan SGLT2 inhibitor bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi glukosa di ginjal sehingga meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin. Keunggulan utama dari sediaan ini adalah kemampuannya untuk menurunkan berat badan dan tekanan darah, sehingga bisa menjadi pilihan pada pasien dengan obesitas atau hipertensi. Namun, efek samping yang perlu diperhatikan adalah peningkatan risiko infeksi saluran kemih dan infeksi jamur genital akibat ekskresi glukosa yang lebih tinggi di urin. Hipoglikemia merupakan kondisi medis yang terjadi ketika kadar glukosa darah turun di bawah batas normal, umumnya di bawah 70 mg per desiliter. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh, terutama bagi otak yang sangat bergantung pada ketersediaan glukosa dalam darah. Oleh karena itu, hipoglikemia yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan gangguan fungsi otak hingga komplikasi serius seperti kejang dan koma. Berikut ini tanda dan gejala hipoglikemia pada orang dewasa yang terdiri dari autonomik dan neuroglycopenic. Pada autonomik bisa menunjukkan adanya rasa lapar, berkeringat, gelisah, parestesia, palpitasi, gemetar, pucat, takikardi. Sedangkan neuroglycopenic bisa lemah, lesu, dizziness, confusion, pusing, perubahan sikap, adanya gangguan kognitif, pandangan kabur, dan diplopia. Bahkan bisa hipotermia, kejang, dan koma. Selanjutnya, hipoglikemia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian terkait dengan derajat keparahannya, yaitu hipoglikemia ringan. Pada keadaan ini, pasien tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk pemberian glukosa per oral. Kemudian, hipoglikemia berat. Pada keadaan ini, pasien membutuhkan bantuan orang lain untuk pemberian glukosa intravena, glukagon, atau resusitasi lainnya. Berikutnya di tabel ini bisa kita lihat klasifikasi hipoglikemia menurut ADA 2020. Pada level 1, glukosa serum di bawah 70 mg per desiliter dan lebih dari 54 mg per desiliter. Pada level 2, glukosa serum di bawah 54 mg per desiliter dan pada level 3, kondisi berat yang ditandai dengan perubahan fungsi mental dan atau fisik yang memerlukan bantuan dari orang lain untuk pemulihan. Hipoglikemia berat dapat ditemui pada berbagai keadaan antara lain kendali glikemik terlalu ketat, hipoglikemia berulang, hilangnya respon glukagon terhadap hipoglikemia setelah 5 tahun terdiagnosis DM tipe 1, attenuation of epinephrine, norepinephrine, growth hormone, dan cortisol response,
neuropati otonom, tidak menyadari hipoglikemia, end-stage renal disease, tumor, malnutrisi, dan konsumsi alkohol tanpa makanan yang tepat. Berikut ini rekomendasi pengobatan hipoglikemia, baik pada pengobatan hipoglikemia ringan dan juga pengobatan pada hipoglikemia berat. Selanjutnya, bagaimana melakukan pencegahan keadaan hipoglikemia? Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Pertama, lakukanlah edukasi tentang tanda dan gejala hipoglikemia, penanganan sementara, dan hal lain yang harus dilakukan. Kedua, anjurkan melakukan pemantauan gula darah mandiri, khususnya bagi pengguna insulin atau obat oral golongan insulin sekretogog. Yang ketiga, lakukan edukasi tentang obat-obatan atau insulin yang dikonsumsi, tentang dosis, waktu mengkonsumsi, dan efek samping. Dan yang keempat, bagi dokter yang menghadapi pasien DM dengan kejadian hipoglikemia, perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang status kesehatan pasien. Evaluasi program pengobatan yang diberikan, dan bila diperlukan melakukan program ulang dengan memperhatikan berbagai aspek seperti jadwal makan, kegiatan olahraga, atau adanya penyakit penyerta yang memerlukan obat lain yang mungkin berpengaruh terhadap glukosa darah. Selanjutnya, bila diperlukan, mengganti obat-obatan yang lebih kecil kemungkinan menimbulkan keadaan hipoglikemia. Dalam farmakologi, perhitungan dosis antar spesies menggunakan tabel konversi sangat penting untuk mengadaptasi dosis dari satu spesies ke spesies lain, terutama dalam penelitian praklinis. Perbedaan metabolisme, luas permukaan tubuh, dan berat badan mempengaruhi bagaimana obat diproses. Berikut ini adalah tabel konversi antar spesies untuk menghitung dosis. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari Dr. Siti Sarifah mengenai perhitungan dosis pada praktikum kali ini, di mana sediaannya glibenclamid sudah dibuat dalam bentuk larutan. Adik-adik, pada praktikum kali ini kita akan menentukan perhitungan dosis glibenclamid pada hewan coba. Nah, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah dosis glibenclamid pada manusia. Yang mana kita ketahui dosis glibenclamid pada manusia adalah 10 mg. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita harus menentukan larutan stok glibenclamid. Nah, pada praktikum ini larutan stok glibenclamid konsentrasi yang ditetapkan adalah 0,01%. Apa maknanya? 0,01% bermakna terdapat 0,01 gram glibenclamid dalam 100 ml larutan. Nah, di sini gram harus kita konversi menjadi miligram. Maka kita dapatkan 0,01 gram dirubah menjadi miligram, didapatkanlah 10 mg per 100 ml sehingga konsentrasi larutan stok glibenclamid didapatkan 0,1 mg per mililiter. Apa makna dari pernyataan ini? 0,1 mg per mililiter bermakna bahwa dalam 1 ml larutan stok terdapat 0,1 mg glibenclamid. Selanjutnya, bagaimana menghitung dosis glibenclamid pada hewan coba? Nah, setelah kita menentukan larutan stok, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu menentukan menghitung dosis dengan 3 tahapan. Ya, tahapan pertama adalah menghitung dosis konversi. Nah, dosis konversi ini kita dapatkan dari mengkalikan faktor konversi dikali dosis manusia. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung dosis glibenclamid pada tikus. Nah, hal ini bisa kita dapatkan dengan mengkalikan berat badan tikus dibagi 200 dikali dosis konversi. Nah, tahapan terakhir adalah menghitung volume obat yang diberikan.
Nah, untuk yang tahapan ketiga ini bisa kita dapatkan dengan rumus dosis pada tikus dibagi dengan konsentrasi larutan stok. Oleh karenanya, konsentrasi larutan stok penting untuk ditetapkan di awal karena di tahapan perhitungan dosis hewan coba ya, ini berguna untuk mendapatkan berapa volume obat yang diberikan kepada hewan coba. Sekarang kita masuk ke dalam ilustrasi kasus bagaimana menghitung dosis pada hewan coba. Misalkan kita contohkan tikus memiliki berat badan 250 gram, maka berapakah dosis glibenclamid yang harus kita berikan? Nah, kita masuk ke tahapan yang pertama, ya, maka kita harus mengkalikan faktor konversi kali dosis manusia. Nah, bagaimana menentukan faktor konversi? Faktor konversi bisa kita dapatkan pada tabel konversi yang memang sudah menjadi ketetapan. Nah, untuk konversi dosis manusia pada tikus, itu faktor konversinya adalah 0,018. Kemudian dikali dengan dosis manusia. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, dosis glibenclamid adalah 10 mg pada manusia. Maka di sini kita masukkan 10 mg dikalikan, maka didapat dosis konversi adalah 0,18 mg. Kemudian kita masuk ke tahapan yang kedua, menghitung dosis glibenclamid pada tikus. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa berat badan tikus adalah 250 gram, maka kita masukkan ke dalam perhitungan, ya, 250 gram dibagi 200 gram dikali dosis konversi yang sudah didapatkan pada perhitungan sebelumnya. Maka kita masukkan, kita kalikan dengan 0,18 mg sehingga didapatkanlah 0,225 mg. Apakah selesai? Tidak, kita harus masuk ke tahapan terakhir karena dosis itu harus diberikan dalam bentuk mililiter, maka kita harus menghitung volume obat yang diberikan. Nah, masuk ke perhitungan yang terakhir dengan rumus dosis pada tikus dibagi konsentrasi larutan stok. Nah, di sini sudah kita dapatkan dosis pada tikus adalah 0,225 mg dan konsentrasi larutan stok sesuai dengan perhitungan sebelumnya adalah 0,1 mg per mililiter. Maka kita dapatkan 0,225 ya dikali 10, maka didapatkanlah hasilnya adalah 2,25 ml. Maka ini adalah volume obat glibenclamid yang diberikan kepada tikus dengan berat badan 250 gram adalah sebanyak 2,25 ml. Maka dari larutan stok glibenclamid ya, adik-adik mengambil sebanyak 2,25 ml larutan stok untuk diberikan pada tikus yang memiliki berat badan 250 gram. Baik, demikian penjelasan dari saya. Bagaimana? Apa ada hal yang masih kurang jelas? Silakan. Sekarang mari kita melakukan praktikum pengamatan farmakodinamik obat antidiabetik pada hewan coba. Bahan dan alat yang digunakan dalam eksperimen ini kita menggunakan tikus Galeruistar dengan alat-alat bejana Erlenmeyer sebagai wadah larutan obat, sonde oral untuk pemberian obat secara akurat, glukometer dan glukostrip untuk mengukur kadar glukosa darah, lancet untuk pengambilan sampel darah dari hewan coba, dan timbangan untuk menimbang berat badan hewan coba. Di sini bisa kita lihat seluruh bahan dan alat yang secara lengkap yang dibutuhkan pada praktikum kita kali ini. Selanjutnya untuk prosedur praktikum, disiapkan 2 hewan coba yang dipuasakan 8 jam sebelum perlakuan. Untuk memudahkan identifikasi hewan coba bisa ditandain di bagian ekornya. Dalam hal ini kita lihat menggunakan spidol warna biru. Jadi ada yang diberi tanda list 1 dan juga ada tanda list 2. Kalau misalnya menggunakan penanda yang lain juga boleh, misalnya pada hewan 1 digunakan tanda garis, pada hewan yang berikutnya digunakan tanda silang. Prinsipnya adalah supaya mempermudah kita untuk mengidentifikasi
kelompok hewan yang mendapat perlakuan yang masing-masing berbeda. Selanjutnya, masing-masing berat badan hewan coba ditimbang untuk menghitung dosis nantinya. Dilanjutkan dengan mengukur kadar glukosa darahnya untuk mendapatkan data awal sebelum kita berikan perlakuan. Pengukuran kadar glukosa darah ini dilakukan pada semua hewan coba. Catatlah hasil pengukuran dan masukkan nantinya ke tabel yang sudah disiapkan. Selanjutnya, pemberian perlakuan pada hewan coba. Jadi dalam hal ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama mendapatkan Aquades dengan dosis 10 ml per kilogram berat badan. Dan kelompok yang kedua mendapatkan glibenclamid yang dosisnya sesuai dengan dosis konversi manusia ke tikus yang sudah disampaikan oleh Dr. Siti Sarifah pada video sebelumnya. Tunjukkanlah hasil perhitungan dosis kelompok Anda kepada pembimbing praktikum sebelum pemberian perlakuan untuk memastikan bahwa perhitungan dosisnya sudah benar dilakukan. Pemberian perlakuan dilakukan dengan menggunakan sonde oral, jadi diberikan secara peroral. Lakukan secara hati-hati dan benar untuk memastikan bahwa obat memang masuk ke dalam saluran pencernaan. Setelah perlakuan, kemudian langsung diukur kadar glukosa darahnya untuk mendapatkan data awal setelah perlakuan, kemudian juga diukur pada menit ke-15, 30, 45, 60, 90, dan 120. Jadi pengamatan dilakukan selama 2 jam. Setelah dilakukan pengukuran kadar glukosa darah sebelum dan setelah perlakuan pada hewan coba, maka data dimasukkan ke dalam tabel berikut. Jadi disesuaikan pada kelompok kontrol maupun kelompok yang mendapatkan obat sulfonylurea atau glibenclamid ini. Selanjutnya silakan dihitung berapa rata dan standar deviasi untuk kadar glukosa selama pengamatan. Buatlah hasilnya dalam bentuk tabel dan juga gambar. Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana efek pemberian glibenclamid terhadap kadar glukosa darah hewan coba dibandingkan dengan kelompok kontrol? Jelaskan mekanisme yang mendasarinya. Kedua, berdasarkan hasil pengamatan, apakah glibenclamid menunjukkan onset dan durasi kerja yang sesuai dengan literatur?
Jelaskan faktor yang dapat mempengaruhi parameter ini pada hewan coba. Yang ketiga, jika terjadi efek samping seperti hipoglikemia pada hewan coba, apa tanda-tanda yang terlihat? Bagaimana mekanisme terjadinya hipoglikemia akibat pemberian sulfonil urea? Silahkan dijawab ya. Mahasiswa sekalian, praktikum ini telah memberikan pengalaman langsung dalam mengamati farmakodinamik obat golongan sulfonil urea, dalam hal ini glibenkalamid, pada hewan coba. Melalui pengamatan dan analisis, diharapkan mahasiswa dapat mengasah keterampilan dalam mengevaluasi respon obat serta memahami konsep dasar dalam penelitian farmakologi. Semoga hasil praktikum ini dapat menjadi bekal dalam memahami ilmu farmakologi dan juga kaitannya di bidang medis. Tetap semangat belajar dan terus kembangkan rasa ingin tahu.